Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, saya Raihan Pramana dengan nomor induk mahasiswa 020 selaku mahasiswa Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini video ini dibuat untuk kemudian menjadi sebuah ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yang mana dalam pembahasan video ini itu akan mengangkat tema mengenai dinamika peraturan daerah, atau juga bisa dikatakan akan pembahasannya mengenai juga tentang otonomi daerah seperti itu. Apabila sekarang kita mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu di pasal 7 disebutkan bahwasanya jenis peraturan perundang-undangan salah satunya itu ada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah di situ disebut dikatakan ada dua jenis. Pertama, itu ada peraturan daerah provinsi, kemudian juga ada peraturan daerah kabupaten atau kota seperti itu. Yang mana peraturan daerah tersebut itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan pemerintahan daerah, bersama dengan kepala daerah di setiap masing-masing daerah, baik itu tingkatannya di setiap provinsi ataupun di tingkat kabupaten maupun kota seperti itu. Nah, bila mana kita membahas mengenai dinamika peraturan daerah, seperti yang diketahui bahwasanya pada tahun 2004 itu disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga, yang mana kemudian ada sebuah pembaharuan, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga tentang pemerintahan daerah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagian-bagian yang mana menjadi problematika ataupun menjadi pembahasan di dalam perubahan undang-undang tersebut. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu mengenai pembagian kekuasaan, bahwasanya pemerintah pusat sudah menyusun atau merincikan atau mencatat ya tugas-tugas pokok dari pemerintahan pusat, yang mana kemudian selebihnya tugas-tugas dari pemerintahan pusat tersebut itu menjadi urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Nah, berbeda dengan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 seperti itu, yang mana di situ dikatakan bahwasanya juga pemerintahan pusat dalam pembagian dalam pembagian kekuasaannya itu ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan absolut, kemudian konkuren, kemudian juga pemerintahan umum. Nah, dengan demikian urusan-urusan yang memang sudah dirincikan siapa yang menjadi petugas dalam menjalankan undang-undang tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 itu sudah sangat rinci seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam hubungannya kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu mengenai DPRD itu menyusun rancangan anggaran biaya APBN, yang mana kemudian bersama kepala daerah itu menyusun bersama DPRD seperti itu ya, sehingga adanya anggaran tersebut itu menjadi sumber dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Berbeda dengan di dalam Undang-Undang Nomor 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 seperti itu. Apa yang menjadi perbedaannya? Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 itu juga diatur mengenai rencana pembangunan dalam beberapa jangka. Ada yang disebut dengan jangka panjang, kemudian juga ada yang disebut dengan jangka menengah. Sehingga pemerintahan daerah itu mempunyai tupoksinya, kemudian mempunyai timeline-nya sendiri untuk dalam melaksanakan tugas tersebut seperti itu. Kemudian juga dalam masa pemilihan kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai pemilihan kepala daerah itu sudah dijelaskan
Namun berbeda halnya dengan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai urusan pemilihan kepala daerah itu tidak diatur, akan tetapi pemilihan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam pemaparan, dalam pemberian pemahaman yang saya dapatkan. Akhirul kalam saya tutup dengan doa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.